Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan tidak habis-habisnya dilimpahkannya atas kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada di pagi hari ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-19. Tertulis demikian, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saudara yang dikasih Tuhan, seorang misionaris yang pergi ke India meminta kepada seorang guru spiritual lokal untuk mengajarkannya bahasa asli penduduk yang tinggal di situ. Guru India itu menolak dan mengatakan bahwa dia tidak mau menjadi pengajar dari misionaris itu karena ia tidak mau terpengaruh oleh sang misionaris yang mungkin bisa mengubah keimanannya. Hal yang terpenting dalam misi bukanlah soal kemana kita pergi, tapi soal siapa diri kita bagi orang-orang lain di sekitar kita. Apakah kehidupan kita menjadi kesaksian, menjadi terang bagi orang lain? Dimanapun kita berada, kalau kita menjadi pribadi yang baik dan memuliakan Tuhan, maka di situ akan terjadi misi yang akan menarik orang datang kepada Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 19 ini, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kata pergilah di dalam ayat ini, menurut teks aslinya, bisa diterjemahkan sebagai sambil kamu pergi atau sambil kamu menjalani hidup. Sehingga dengan demikian, perintah amanat agung ini bisa bermakna bahwa sambil kita menjalani hidup, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita, di marketplace atau di lingkungan tempat tinggal kita, kita menjadikan hidup kita menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, sehingga orang-orang lain melihat Tuhan melalui hidup kita. Memang ayat ini bisa juga berarti bahwa kita pergi ke suatu tempat, mengabarkan kabar keselamatan. Tapi kalau kita tidak pergi ke suatu tempat, ke suatu daerah, ke suatu pulau, itu bukan berarti bahwa kita tidak melakukan misi. Misi amanat agung kita lakukan dimanapun kita berada. Entah kita pergi dari tempat tinggal kita saat ini, atau kita tetap ada di tempat di mana kita ada saat ini. Misi itu kita kerjakan untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Menjadi saksi Tuhan tidak terbatas pada kemampuan berbicara kita, tidak terbatas pada penginjilan melalui khotbah dan semacamnya. Tapi misi amanat agung itu dapat kita lakukan dalam keseharian kita. Ketika kita bekerja dengan baik di kantor, menjadi karyawan yang dapat dipercaya, menjadi pengusaha yang jujur, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi istri yang bijaksana. Itu semua merupakan cara untuk kita melakukan misi yang Tuhan berikan. Misi adalah gaya hidup kita, saudara. Bukan sekedar tujuan tertentu di mana kita pergi. Misi bukan tempat, tapi tentang siapa diri kita. Ada kalanya ada pikiran bahwa kita harus berdebat dengan orang lain untuk menyampaikan kabar keselamatan. Tapi yang paling efektif, saudara, bukan perdebatan kita dengan orang lain untuk meyakinkan mereka, tapi kesaksian hidup kita yang sungguh-sungguh
memuliakan Tuhan, di mana kita hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Itulah yang menjadi senjata paling efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Orang-orang di sekitar kita tidak membutuhkan kata-kata perdebatan kita, tapi mereka membutuhkan bukti nyata dari kasih Kristus melalui karakter dan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mulai dari dalam keluarga kita dapat menjalankan misi amanat agung dari Tuhan. Tidak usah jauh-jauh berpikir akan pergi ke suatu daerah untuk memulai misi amanat agung. Dimanapun kita berada, kita dapat mengerjakan misi itu dengan cara menjalani hidup yang baik, yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami tuntunan, membuka mata rohani kami, bagaimana seharusnya kami menjalankan misi, perintah amanat agung yang Tuhan berikan. Kami mau menjalankan misi yang daripada-Mu, mulai dari dalam keluarga kami masing-masing. Kami mau menjadikan hidup kami sebagai kesaksian yang hidup, yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Di tempat di mana kami berada, tempat lingkungan studi kami, tempat kerja kami, di lingkungan pergaulan kami mau menjadi saksi-saksi-Mu dan menjadikan tempat di mana kami berada sebagai ladang misi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar kami selalu berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan dan dituliskan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Mampukan setiap kami untuk sabar menantikan jawaban doa, sabar menantikan Engkau bekerja. Kami percaya jawaban doa pasti terjadi, mujizat-Mu pasti dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.